Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kiranya di tahun yang baru ini, Tuhan Yesus memberikan kelimpahan berkat bagi kita semua. Ada kesuksesan, kesehatan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Seperti ketika kita masih berada di tahun 2025, Tuhan menyertai kita dengan setia ya, sepanjang tahun 2025. Dan mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, ada sukacita yang baru, iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Baiklah, mari kita bersama-sama memberikan ucapan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu yang ada di samping saudara, depan, belakang. Kita katakan selamat tahun baru. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini, dan pagi hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dan diri kita dengan baik. Ku masuk ruang maha kudus, biar pujian ini boleh mengawali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan darah
Inilah ungkapan isi hati kami. Di awal tahun 2026 dan sepanjang hidup kami ingin menyembah dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kami yang kudus, yang layak kami sembah dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Di ibadah awal tahun dan perjamuan kudus ini, kami ingin menyerahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat memasuki tahun baru 2026 yang menjadi anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari memasuki tahun 2026 dengan harapan baru, semangat baru, sukacita baru di dalam kehidupan kita, karena kita tahu dan kita percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus ada penyertaannya. Selalu ada pertolongan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita memasuki tahun 2026. Agar kebaikan, kemurahan, serta penyertaan Tuhan ada pada kita. Mari kita belajar hidup taat, setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini tanggal 1 Januari 2026 ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk dunia mengatakan bahwa kita sudah memasuki tahun yang baru. Lalu apa istimewanya dengan tahun yang baru? Banyak tadi malam yang merayakan menyambut tahun baru dengan petasan kembang api ya, yang mungkin nilainya harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Ataukah kita bisa menyambut tahun baru ini dengan menikmati makanan minuman yang mahal? Apakah kita menyambut tahun baru dengan pesta, dengan kelap-kelipnya lampu? Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun baru menjadi istimewa ketika kita ada sesuatu di dalam hidup kita yang baru. Ya. Ketika Tuhan mencurahkan anggur barunya kepada kita. Anggur baru itu bisa berupa anugerah yang baru, sukacita yang baru,
damai, sejahtera, ya. Ada kemenangan yang baru. Itu anggur baru. Dan kita hendaknya juga mempersiapkan kantong anggur, yaitu hati kita untuk menerima supaya kita dipakai dan menampung anggur yang baru. Mari kita akan bersukacita, kita bersyukur pagi hari ini karena Roh Kudus dicurahkan atas kita. Kita akan naikkan pujian anggur baru. dan saudara, awal tahun ini biasanya masa-masa yang berat. Ya, kalau kita membaca analisa para pakar ekonomi, ya, prediksinya selalu sama. Dari tahun ke tahun, prediksinya sama. Tahun yang baru semakin sulit dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi keadaan yang sesulit ini? Sedangkan kebutuhan hidup kita semakin banyak, ya. Keuangan kita mungkin penghasilan kita semakin belum meningkat,
Mungkin tabungan kita bisa habis dalam sehari untuk kebutuhan membayar ini, membayar itu. Belum ada kalau keluarga kita yang sakit misalnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat kita mengatakan ketika mereka mengalami pergumulan berat, bahkan juga diri kita sendiri, terkadang kita bertanya, di manakah Tuhan ketika kita dalam kesusahan? Di manakah Tuhan ketika kita membutuhkan kehadirannya? Apakah Tuhan tertidur di saat kita membutuhkan kehadirannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang jelas ya, Tuhan tidak pernah tidur ya. Pencobaan yang kita alami, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, semua itu Tuhan izinkan untuk kita alami. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan juga yang akan menolong kita. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ya. Oleh sebab itu penting untuk mengerti kehendak Allah, melihat sesuatu menurut cara pandang Tuhan, sebab Tuhan akan menolong kita. Ya. Kita akan naikkan satu pujian, pertolonganmu. Hatiku tenang
Tuhan, Tuhan tidak hanya mengulurkan tangannya, tetapi melainkan menumpahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib. Lewat kuasa darah Kristus itulah kita dihidupkan, beroleh kemenangan dan kepastian. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan perjamuan kudus. Setelah pujian ini nanti kami serahkan sepenuhnya oleh Ibu Pendeta Utari, oleh kuasa darah-Mu.
Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan beri kepada kami. Oleh karena itu mampukan kami mengerti dan menyambut dengan antusias setiap kasih karunia yang Tuhan beri kepada kami. Termasuk di pagi hari ini, lewat benih kebenaran firman-Mu yang kami renungkan menjadi dasar kehidupan kami sepanjang tahun ini. Beri kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu dari hari ke sehari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan setiap kami, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kami dan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 7. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astorit dari antaramu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa, aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balokan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel.
Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel. Dan Ekron sampai Gad, orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi dasar penekanan firman Tuhan di pagi hari ini, di ayat yang ke-12b, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, kata Ebenezer. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah kata memiliki makna, memiliki arti, tidak hanya sekedar menyomot, mengambil sesuatu. Apakah itu berkaitan dengan nama diri atau nama kota atau nama apapun, selalu di belakangnya ada sejarah yang mengikutinya. Termasuk nama diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya pernah bertanya sama ibu saya beberapa kali, kenapa sih saya dinamai Utari gitu? Satu kata saja. Sementara saudara-saudara kami yang lain itu dua kata, hanya saya saja yang satu kata. Jawabannya, mbuh ra arti aku, yos pokoknya kuwi jenengmu gitu. Saya tidak tahu yang memberi itu ibu saya atau bapak saya atau orang lain dengan nama yang sama. Dan setahu saya itu hanya satu nama pewayangan dari sebuah cerita kuno, istri dari Abimanyu. Tetapi ketika kemudian saya mempersiapkan khotbah ini, saya jadi penasaran, apakah hanya sebatas itu nama saya itu karena dicomot, diambil dari sebuah pewayangan. Ternyata ketika saya buka Google, Utari itu memiliki arti sabar, cahaya. Jadi yang memberi nama kepada saya berharap saya memiliki satu hati yang sabar. Dalam kehidupan saya bisa memancarkan cahaya dan tentunya cahaya Kristus yang ada di dalam diri saya. Dan nama Bapak Ibu juga pasti memiliki makna, dan makna itu diharapkan oleh orang tua yang memberi nama, agar lewat nama itu terpancar, tersirat sifat karakter yang baik agar terjadi di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Itu menjadi satu momentum, menjadi tugu peringatan, menjadi harapan, menjadi doa sepanjang masa selama nama itu melekat di dalam setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Demikian juga perenungan kita dengan kata Ebenezer. Samuel memberi satu tugu peringatan. Ia mengambil satu batu lalu dia letakkan menjadi satu tugu peringatan dan Samuel memberi nama Ebenezer, batu pertolongan. Bukan batunya itu yang disembah dan bisa menolong bangsa Israel
dari kesulitan yang besar, tetapi itu menjadi penanda bahwa ketika orang Israel dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dan ketika melihat batu itu, maka mereka diingatkan satu peristiwa, satu cerita, satu kisah, bahwa sampai di sini Tuhan atau Allah menolong bangsa Israel dari kesulitan, secara khusus melawan Filistin yang selama ini sangat ditakuti, yang selama ini sangat menindas bangsa Israel. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Samuel menggunakan kata Ebenezer? Mengapa Samuel tidak menggunakan kata lain? Karena kalau kita merujuk di pasal sebelumnya, di pasal 4 ayat 1, di pasal 5 ayat 1. Maka kata Ebenezer ketika itu muncul, maka bangsa Israel memiliki satu memori yang buruk. Satu kenangan yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi atas bangsa Israel? Di Ebenezer itulah bangsa Israel mengalami kekalahan di dalam berperang. Tidak hanya sekedar kalah dalam perang, tetapi yang menjadi andalan pusat sentral bagi bangsa Israel, yaitu tabut Allah, itu pun direbut oleh bangsa Filistin dan dibawa ke negeri mereka. Simbol di mana Allah, hadirat Allah diambil oleh bangsa Filistin. Dan satu tanda bahwa bangsa Israel tidak merasakan hadirat dan kuasa Tuhan, karena dalam tanda petik seolah-olah Allah Israel kalah dengan bangsa Filistin. Karena Allah yang hadir dalam tabut itu bisa dibawa, diangkut ke Babel. Imam yang bekerja saat itu, melayani saat itu, Imam Eli kita tahu. Lewat peristiwa itu imam itu menjadi meninggal. Anaknya, kedua anaknya Hofni dan Pinehas juga mereka meninggal. Jadi ketika mendengar istilah Ebenezer, maka ada memori buruk yang menyedihkan, yang menakutkan, yang tidak menyenangkan, yang membuat bangsa Israel mengalami keterpurukan sedemikian rupa. Bahkan kalau kita baca di pasal 7 tadi, di ayat yang kedua, selama 20 tahun lamanya mereka mengalami kesulitan sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan. Keluhan muncul di dalam hidup kita kalau kita mengalami kesulitan. Keluhan muncul di dalam mulut kita kalau dari satu masalah muncul masalah lain tidak terselesaikan. Ada banyak hal yang tidak menyenangkan atas kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita punya memori buruk, apakah terhadap satu benda, apakah terhadap satu peristiwa, maka keinginan dan kecenderungan kita adalah hapus, lupakan, jangan diingat-ingat.
Kalau kita melihat satu benda, bahwa benda itu mengingatkan satu peristiwa kita yang tidak menyenangkan, maka benda itu akan kita singkirkan dari mata kita. Dijauhkan dari pemandangan kita, dekorasi rumah. Bahkan kita buang jauh-jauh di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi oleh Samuel, justru momentum itu dipakai oleh Samuel, sengaja memakai kata Ebenezer. Mengapa? Apakah Samuel ingin mengingatkan memori masa lalu dan kepada masa sekarang yang bangsa Israel alami? Menurut saya, ya. Samuel ingin mengingatkan bahwa ketika mereka jauh daripada Tuhan, ketika mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka mengalami kesulitan di Ebenezer itu. Tetapi kemudian ketika mereka bertobat, berbalik dan setia kepada Tuhan, meninggalkan ilah-ilah lain dan hatinya terarah kepada Tuhan, maka Ebenezer yang tadinya menjadi kutuk bagi bangsa Israel diubah oleh Allah menjadi Ebenezer sebagai satu berkat, satu penyertaan Tuhan, satu pertolongan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita hari lepas hari. Bapak, Ibu dan Saudara, saat ini kita memasuki tahun 2026. 1 tahun yang lalu kita sudah lalui. Saya tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang begitu penting yang terjadi atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Pengalaman-pengalaman spiritual apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Apakah peristiwa-peristiwa yang mendukakan, peristiwa-peristiwa yang buruk? Atau justru di sepanjang tahun itu kita mengalami peristiwa-peristiwa yang baik, yang menyukakan hati kita dan sekaligus membangun iman di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi mari kita mengambil satu momentum di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ada Tuhan yang akan menyertai, ada Tuhan yang akan menolong kita. Karena Ebenezer itu tidak hanya waktu dulu terjadi, tetapi sekarang dan seterusnya pertolongan Tuhan itu akan Tuhan beri kepada setiap pribadi lepas pribadi yang percaya, sekaligus ditunjukkan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel mengalami keterpurukan tetapi membiarkan diri untuk tidak mencari Tuhan sehingga sampai 20 tahun. Sudah tidak kuat, sudah tidak tahan. Untungnya bangsa Israel tidak bilang, sudah kalau gitu hilangkan saja bangsa Israel, matikan saja bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengingat akan cinta kasih Tuhan. Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga kemudian bangsa Israel berbalik
balik dari jalan-jalannya yang tidak benar dan kembali kepada jalan kebenaran, yaitu Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di awal tahun 2026 ini, mari ini menjadi pijakan kita. Kalau mungkin di tahun 2025 kita tidak setia kepada Tuhan, hati kita jauh kepada Tuhan, maka inilah waktunya, inilah kesempatannya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin mengalami Ebenezer, memiliki makna yang baru bahwa sampai di sini Tuhan menolong saya dan terus akan menolong saya, maka ambillah komitmen di dalam hidupmu. Tuhan, aku mau tetap percaya kepada Engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan, aku tetap mau setia kepada Engkau dalam hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan, dan Tuhan akan menolong kita dalam hari-hari yang kita jalani. Sehingga pertolongan Tuhan benar-benar nyata atas kehidupan setiap kita. Hoki, orang lain berkata. Keuntungan, orang Jawa berkata. Bukan masalah sionya apa, bukan masalah tempatnya, bukan masalah peristiwa-peristiwanya yang terjadi, tempat yang mempengaruhi. Tetapi berkat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang tetap percaya kepada Tuhan, ada hati yang tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dunia goncang seperti apapun, maka tangan Tuhan yang tetap akan bekerja dan menolong di dalam kehidupan setiap kita. Ketika saya bertemu dengan keponakan saya tidak tahu dia sempat bercerita begini, Tuhan itu baik. Bahkan di saat COVID, peristiwa COVID, bagaimana orang sedang mengalami kesulitan ekonomi, orang kebingungan, ketakutan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pekerjaan yang juga mengalami kesulitan. Tetapi ia berkata, puji Tuhan bule, justru saya merasakan berkat Tuhan secara luar biasa. Yang semestinya saya hanya bisa mengajar di satu fakultas dari satu fakultas ke fakultas lain. Tetapi karena COVID, maka saya bisa mengajar ke fakultas teologi beberapa universitas secara online. Sehingga dengan tanda petik, maka berkatnya pun semakin mencukupkan di dalam kehidupannya. Itulah pertolongan yang Tuhan beri. Dunia bisa berkata, memprediksikan kesulitan berat, kita mungkin akan tertatih-tatih dan memberi bayang-bayang maut, ketakutan kepada setiap kita. Tetapi ketika ada yang hatinya terarah kepada Tuhan, ada hati yang terus diserahkan kepada Tuhan, ada hati yang setia melayani Tuhan, maka bagi Tuhan, Ebenezer yang tadinya menjadi kuburan, yang menjadi bayang-bayang maut, yang menjadi trauma bagi bangsa Israel, diubah seketika oleh Tuhan, menjadi tugu pertolongan, penyertaan Tuhan atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pilihan ada di tangan setiap kita.
saya dan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita jangan ditentukan oleh situasi keadaan, apakah lokal, apakah global, apakah lingkungan sekitar kita. Tetapi mari hidup kita tentukan sendiri dengan hidup yang diarahkan kepada Tuhan. Hidup yang mempercayakan penuh, menyerahkan penuh kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat ketidakberdayaan, karena situasi zaman dan keadaan yang ada. Justru di situ tangan Tuhan terulur. Pertolongan Tuhan nyatakan. Penyertaan Tuhan berikan. Ebenezer yang sesungguhnya di dalam Kristus kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Jika kita ingin merindukan hari-hari yang akan kita jalani bersama-sama, adalah hari-hari di mana Tuhan ada, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menolong kita. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga sikap laku, jaga iman kita. Bawa terus kepada Kristus. Karena Ebenezer itu menjadi satu penghubung di masa lalu dan di masa depan. Bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti oleh situasi dan keadaan segala musim apapun di dalam hidup ini. Ketika ada pribadi-pribadi yang setia dan percaya kepada Tuhan. Orang yang memelihara imannya di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Biarlah lewat perenungan di pagi hari ini, memasuki tahun baru 2026, ambil satu komitmen dalam hidup kita. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus menerus di dalam hidup yang tidak mudah. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Beri semangat kepada diri sendiri. Tahun ini aku akan semakin setia, aku akan semakin taat kepada Tuhan. Karena ada janji Ebenezer, Tuhan sanggup mengubah. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak hanya setiap kita mengambil komitmen secara pribadi, tetapi mari kita mengingatkan sanak saudara, bagian keluarga kita, teman kita, saudara seiman kita di dalam Tuhan. Mari bangun kesetiaan, ketaatan. Kalau dulu tidak setia, tidak taat, mari kita mulai bertobat. Mari kita mulai membenahi hati, membenahi diri kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membangun iman, mari kita beri porsi yang besar dan kita buang, kita tinggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka saya percaya dan kita percaya, kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan sekarang sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
inilah waktunya bagi setiap kita untuk kembali melihat siapa diri kita. Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mendukakan, hal-hal yang tidak menyenangkan, menjadi satu berkat tersendiri bagi setiap kita. Ketika hati kita kembali berbalik dengan sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Bapa Surgawi, inilah setiap kami umat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan sekaligus menegur bagi kami. Memberi semangat bagi kami memasuki tahun 2026. Bahwa pertolongan Tuhan akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap hati yang mau bertobat dan berubah di dalam hidupnya. Orang yang jujur, maka Tuhan akan menjadi perisai bagi kehidupannya. Orang yang tidak berlaku cela di dalam hidupnya, maka di situ pertolongan Tuhan akan Tuhan beri dan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen bagi kami. Tidak hanya menjadi pengingat bagi kami, tetapi kami ingin menghidupi bersama Tuhan. Selalu ada pertolongan dan selalu ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki perjamuan kudus. Di awal tahun, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sekaligus sebagai satu momentum bagi setiap kita. Di tanggal 1 Januari 2026. Di mana kita diingatkan kita sudah dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kita menapaki sepanjang tahun ini, ada Kristus yang akan menyertai kita. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran, menuju kepada kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya orang berdosa dan mau bertobat. Menyerahkan hidupnya di dalam pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus sambil mengucap syukur kepadanya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji diri sendiri, baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan berdoa mengakui segala dosa
dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu sejenak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan gereja ini, mengakui segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan secara komunal di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni gereja kami, ampuni keluarga kami. Dengan segala kerendahan hati sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergumulan dan pergulatan hati kami. Karena kami sungguh mengakui, kami berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan-Mu, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan menyerahkan anggur dan juga roti di depan kita. Hosti yang akan kita pakai untuk perjamuan kudus di pagi hari ini, agar Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga ketika kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, sungguh kita boleh mengalami hadirat dan kuasa Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, diberkatilah anggur, roti ataupun hosti sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Hidup Kristus menjadi hidup kami. Dan kasih Kristus menjadi kasih kami.
Layakkan setiap kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga sesudah itu mengambil cawan. Dan Ia berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali." Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, dapat bersaat teduh datang kepada Tuhan. Setelah Bapak Ibu ambil hosti, anggurnya ada di belakang, jadi nanti Bapak Ibu balik, baru nanti dibuka. Mari kita mengangkat hosti kita, dan ketika kita makan hosti ini, terimalah Kristus di dalam hatimu
dan ucapkanlah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita. Ketika kita minum, ingatlah akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menebus dosamu, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Lewat perjamuan kudus menjadi momentum bagi kami, bahwa pertolongan Tuhan akan selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Yang Tuhan rindukan adalah ada hati yang setia, taat, percaya kepada Kristus. Kami mengucap syukur karena kami tahu tahun 2026 bukan tahun yang mudah bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa iman kami lebih besar dari apapun. Di tahun 2026 ini ada Kristus yang menyertai kami. Ada Kristus yang akan menolong kami. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kami. Sehingga kami percaya di tahun 2026 ini ada sukacita besar yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Ada pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kami. Tidak hanya bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, tetapi pengalaman iman itu akan Tuhan beri bagi gereja kami. Sehingga bersama-sama lewat mulut setiap kami mengakui betapa Tuhan sangat-sangat baik. Dan kami terus akan menyembah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Demikian juga kami menyerahkan gereja kami. Kami percaya Tuhan memberi rancangan yang terbaik, baik bagi hamba Tuhan, majelis, aktivis setiap komisi, departemen, ke dalam tangan kasih-Mu. Di sisa waktu yang Tuhan masih beri, kami tetap percaya ada penyertaan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami melihat dan kami mengalami campur tangan pertolongan Tuhan atas pelayanan kami. Demikian juga estafet pelayanan yang selanjutnya akan dilakukan oleh rekan-rekan kami. Maka kami juga percaya seperti Tuhan menolong menyertai kami, gereja kami di tahun-tahun ini bahkan tahun-tahun yang lalu. Maka di tahun-tahun ke depan tangan Tuhan tetap terulur menolong kami. Sehingga gereja ini bukan hanya sekedar ada, tetapi gereja ini akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pribadi-pribadi mengalami lawatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada setiap umat-Mu secara pribadi lepas pribadi. Kalau tahun-tahun yang sudah kami jalani ada banyak air mata pengharapan kami, maka kami percaya inilah tahun kelegaan
yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Sehingga setiap kami sungguh boleh mengalami sukacita, damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Dan jikalau Tuhan tetap izinkan anakmu mengalami pergumulan, maka bukan berarti Tuhan meninggalkan dan tidak menolong kami. Tetapi justru mata Tuhan tertuju kepada hamba-hambamu sehingga mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Mengalami kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Memiliki harapan yang semakin besar lagi. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami menyerahkan doa kami, harapan kami, kerinduan kami di tahun ini, baik secara pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan bergereja, kepada Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Ebenezer itu ada pada setiap kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dan kita sudah menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ada 2 kotak di depan. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkannya dalam kotak yang disediakan sebagai ucapan syukur kita. Dalam 1 tahun Tuhan sudah menyertai, menuntun kita. Dan sebagai rasa syukur kita pagi hari ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Allah, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas setiap kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2025 kami boleh disertai Tuhan. Senantiasa kami hidup berkelimpahan dan kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang datang dari Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan keikhlasan hati kami. Terimalah persembahan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan persembahannya. Bisa maju ke depan.
Ibu dan Saudara, mari kita akan memasuki tahun 2026 ini. Jangan takut, jangan khawatir, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita sampai kesudahan zaman. Ya. Kita akan naikkan pujian, Tuhan memelihara hidupku. Nanti bait yang ketiga saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mohon berkat Tuhan untuk Saudara Petrus Hariwibowo yang berulang tahun di minggu ini. Dan Ibu Angela Emelda, kebaikan kemurahan Tuhan menyertai hamba-Mu. Masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Tambah-tambahkan pengalaman iman di dalam pengiringan kepada Kristus, sehingga lewat hidup hamba-hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati keluarga yang dibangun, diberkati suami dan anak-anak, agar lewat kehidupan yang Tuhan percayakan, semakin hari semakin merasakan ada hadirat Tuhan yang menyertai. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Berkat pertolongan Tuhan turun menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga segala yang baik yang akan kami lalui bersama dengan Kristus. Demikian juga Tuhan menyucikan dan menguduskan fellowship yang akan kami lakukan di belakang. Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang menyediakannya, sehingga lewat makanan dan minuman menyehatkan dan menyegarkan, serta membangun hubungan yang lebih baik di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merayakan persekutuan iman lewat perjamuan kudus yang menyimbolkan kasih Kristus kepada dunia sekaligus kepada setiap kita, maka terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.